Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Jemaah kaum muslimin yang berbahagia, yang pertama kali tentunya kita sampaikan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di hari Jumat ini kembali kita dapat mendatangi tempat untuk kita melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah, dan tentunya kita berharap Allah menerima amal ibadah kita. Kaum muslimin yang berbahagia, setiap hari kita mengucapkan doa yang tercantum di surah Al-Fatihah. Doa yang mungkin bisa jadi paling sering kita baca selama hidup di dunia, karena kita membaca surah Al-Fatihah setiap sholat fardu maupun sholat sunnah. Di sholat fardu saja, dari subuh sampai isya, kita membaca surah Al-Fatihah 17 kali. Berarti kita membaca doa ini pun 17 kali, yaitu doa yang tercantum di surah Al-Fatihah dengan ucapan Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kepada kami hidayah agar kami bisa berada di jalan-Mu yang lurus. Nah, kita minta kepada Allah setiap hari minimal 17 kali, itu salat wajib. Belum lagi salat sunnah. Belum lagi kita baca doa itu di luar salat. Berarti subhanallah, permintaan kita kepada Allah agar diberikan hidayah ini sangat banyak sekali selama hidup di dunia. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Berikan kepada kami ya Allah hidayah, berikan kepada kami ya Allah hidayah. Kenapa kita minta hidayah? Karena kita butuh tambahan-tambahan hidayah. Kita sudah mendapatkan hidayah semuanya. Buktinya kita menjadi muslim. Ya, alhamdulillah kita beribadah kepada Allah, berarti kita sudah mendapatkan hidayah. Tapi kita butuh tambahan-tambahan hidayah agar kita semakin terbimbing, terarahkan, tidak menyimpang, tidak sesat, dan kita berada di jalan yang benar. Nah, permintaan itu adalah permintaan yang selalu kita munajatkan kepada Allah. Pertanyaannya adalah, hidayah, sudahkah aku mendapatkannya? Inilah tema kita di siang hari ini. Hidayah, sudahkah aku mendapatkannya? Ya, tentunya kita jawab bahwa kita sudah mendapatkan hidayah. Tetapi maksudnya adalah hidayah tambahan. Betulkah kita berdoa kepada Allah dengan ucapan Ihdinas siratal mustaqim lalu Allah sudah kabulkan? Kalau sudah Allah kabulkan, otomatis berarti kita sudah mendapatkan hidayah yang sangat banyak sekali. Dan seberapa banyak hidayah yang kita peroleh sampai hari ini? Karena Allah menyebutkan di surah Muhammad, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Allah sebutkan bahwa orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah, maka Allah tambahkan lagi hidayah berikutnya, hidayah berikutnya, hidayah berikutnya, dan akhirnya puncaknya orang tersebut menjadi orang bertakwa. Puncaknya orang itu bertakwa. Orang bertakwa adalah orang yang paling sukses, paling beruntung, paling berbahagia, dan merekalah orang yang paling banyak mendapatkan karunia hidayah, sehingga mereka mampu menjadi orang bertakwa. Kalau tanpa hidayah, tidak ada satupun manusia bisa bertakwa. Apa sih hidayah itu? Hidayah itu artinya petunjuk. Hidayah itu artinya ilmu. Hidayah itu artinya pengetahuan. Hidayah itu artinya kebenaran. Sejauh mana ilmu, pengetahuan, kebenaran, dan petunjuk yang kita dapatkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala? Dan apakah saat ini kita sudah menjadi orang bertakwa? Orang bertakwa, orang yang melaksanakan semua yang Allah perintahkan dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Karena puncak dari hidayah yang Allah berikan kepada hambanya, maka mereka menjadi orang yang bertakwa. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, Allah tentunya memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan kepada siapa diberikan? Kepada orang yang mau untuk mendapatkan hidayah. Karena ternyata di antara manusia ada yang mau menerima hidayah tambahan-tambahan berikutnya sampai mati, dan ada juga yang tidak mau mendapatkan hidayah. Dia tidak peduli dengan
hidayah yang seharusnya digapai dan diusahakan oleh setiap manusia. Allah Maha Adil, dan Allah melihat siapa dari hambanya yang mau berusaha untuk menggapai tambahan-tambahan hidayah, sehingga dengan sebab itu dia semakin benar imannya, ilmunya, amalnya. Dengan sebab hidayah semakin benar akidahnya, ibadahnya, dan akhlaknya. Maka dia orang yang Allah cintai nantinya. Tapi tentunya ada kemauan atau tidak untuk menerima tambahan-tambahan hidayah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah sebutkan bahwa Allah Maha mengetahui siapa saja dari hamba Allah ini yang mau untuk mendapatkan hidayah tambahan. Nah, untuk bisa mendapatkan tambahan ini kita berjuang. Kita berusaha mati-matian melaksanakan berbagai macam cara agar hidayah tetap kita raih. Di samping doa ihdinas siratal mustaqim, kita juga lakukan cara-cara yang lain. Yang kita ingin bahas pada kesempatan khutbah Jumat yang sangat singkat ini adalah tentang hidayah. Sudahkah aku mendapatkannya? Maksudnya adalah tambahan-tambahan hidayah tersebut. Dan ini terbukti dari tanda-tanda yang kita dapati pada diri kita masing-masing. Tanda-tanda orang yang sudah mendapatkan tambahan-tambahan hidayah. Di samping muslim, apalagi? Ya, yang pertama, kita ringkas, orang yang mendapatkan tambahan hidayah yang begitu banyak dari Allah, yang pertama adalah akan lapang dadanya untuk menerima Islam. Dadanya lapang, merasa ringan, gampang dan enteng dan mudah untuk menerima Islam. Dia yakin dengan Islam ini, dia berusaha memahaminya, dia berusaha mengamalkannya, dan dia masuk ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Tidak dia pilih-pilih. Apapun kata Allah, apapun kata Rasul, dia terima, dia imani, dia yakini, dia pahami, dia amalkan, dia pertahankan sampai mati. Lapang dadanya, tidak ngeyel, tidak membantah, tidak mengingkari, tidak mendustakan. Ini tanda pertama. Berdasarkan firman Allah di surah Al-An'am ayat ke-125. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, barang siapa yang Allah inginkan seseorang mendapatkan hidayah, maka Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Lapang dadanya, kata Allah. Ini tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah. Tidak merasa berat, tidak merasa sulit, tidak merasa sempit. Semua perintah mampu dia pahami dan diamalkan. Semua larangan-larangan yang diharamkan mampu dia jauhi. Tidak menjadi orang yang ngeyel, membantah. Saya tidak mau yang ini, saya mau yang ini. Dia beragama berdasarkan hawa nafsu saja. Dia beragama dengan dipilah dan dipilih mana yang sesuai dengan perasaan dan logikanya dan kepentingan dunianya. Ini tidak. Orang yang betul-betul mendapatkan hidayah tambahan yang begitu banyak dari Allah, bukti bahwa doanya ihdinas siratal mustaqim dikabulkan oleh Allah, lapang dadanya, kata Allah. Sebaliknya, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Sebaliknya, bagi orang yang Allah tidak berkehendak untuk memberikan hidayah kepadanya, maka Allah jadikan dadanya terasa sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke arah langit. Semakin naik ke langit, kita tahu kan oksigen semakin berkurang, nafas semakin susah. Itulah perumpamaan yang Allah sebutkan bagi orang yang Allah tidak berikan hidayah kepadanya. Nah, kita lihat kepada bagaimana responnya kepada Islam yang dia yakini sebagai agama yang benar. Ketika dia menjadi muslim tapi nggak nyaman dengan Islam itu sendiri, dia merasa berat. Begitu azan berkumandang, dia merasa dongkol, jengkel dan marah. Ya, sholat lagi. Begitu dekat masuknya puasa Ramadan, ya puasa lagi. Nggak nyaman, tidak merasakan nikmat ibadah, manisnya ibadah, lezatnya ibadah. Datang perintah, terasa berat. Datang larangan untuk ditinggalkan, terasa berat. Padahal Islam itu agama yang mudah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagimu dalam agama ini. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Sekali-kali Allah tidak menjadikan suatu kesulitan bagimu dalam agama ini. Tidak.
Islam agama yang mudah. Inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah, kata Nabi SAW. Berkali-kali Allah menyebutkan dalam Al-Quran, agama Islam agama yang mudah, gampang, enteng untuk kita lakukan, ringan sebetulnya. Dada itu akan lapang sekali untuk bisa memahami, mengamalkan, dan mempertahankannya sampai mati. Tapi kenapa ada muslim yang berat ya? Terasa berat. Jangankan mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah, yang wajib saja terasa berat. Dan kalaupun dikerjakan, riya. Niatnya ingin dipuji oleh orang lain, ingin mendapatkan sesuatu yang sifatnya duniawi. Na'udzubillah min dzalik. Berarti yang pertanda bahwa orang itu tidak dikabulkan doanya ketika dia membaca kalimat ihdinas siratal mustaqim. Banyak orang yang sholat, banyak orang yang baca surah Al-Fatihah, banyak orang yang mengucapkan doa ihdinas siratal mustaqim, tapi ternyata tidak semua dikabulkan. Tentunya pasti ada sebab. Ya, barangkali mereka suka makan makanan yang haram, nafkahnya dari nafkah yang haram, mungkin mereka tidak bertaubat dari dosa-dosa yang begitu banyak dan lain-lain. Tapi yang kita bahas di sini adalah tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah. Hidayah sudahkah aku mendapatkannya? Hidayah tambahan. Kalau kita sampai hari ini masih merasa berat, masih merasa sempit dan sulit, masih merasa sesak dada kita untuk menerima Islam secara keseluruhan, berdasarkan apa kata Allah dan Nabi SAW, masih ngeyel, membantah, mengingkari, mendustakan apa kata Allah, apa kata Rasul, berarti pertanda bahwa Anda belum mendapatkan hidayah yang begitu banyak dari Allah. Allah berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min mudzakir." Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran sebagai peringatan. Adakah yang mau mengambilnya sebagai pelajaran? Kami mudahkan Al-Quran itu. Allah menciptakan kita, Allah tahu tentang kondisi kita, kemampuan kita. Ketika sakit sejauh mana kemampuan kita, ketika dengan aktivitas yang lain sejauh mana kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak berikan beban kepada seorang hamba kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Jamaah sekalian, ini baru tanda pertama ini. Ternyata sudah kita rasakan mungkin pada diri kita, wah saya kayaknya termasuk ini yang suka pilih-pilih mana ajaran Islam, apa kata Allah dan Rasul yang saya mau ikuti, mana yang saya tolak. Rasul bersabda, ada yang diikuti. Rasul bersabda, saya tolak. Allah berfirman, ada yang diikuti. Allah berfirman, ada yang ditolak. Allah katakan haram, dia katakan halal. Allah katakan halal, dia katakan haram. Atau mungkin dia mengatakan sesuai dengan apa yang Allah firmankan, tapi dia tidak mau untuk mematuhinya. Berarti Anda termasuk orang yang belum mendapatkan tambahan-tambahan hidayah. Tapi kalau semakin hari kita semakin baik, semakin lapang dada ini untuk menerima Islam secara keseluruhan, karena Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Jangan setengah-setengah, jangan main-main. Dunia ini bukan untuk main-main. Dunia ini tempat kita untuk beribadah, beramal saleh, mempersiapkan bekal sebelum datangnya kematian yang pasti akan terjadi. Kita kejar hidayah itu. Kita butuh hidayah. Makanya Allah perintahkan kepada kita untuk membaca setiap kita sholat. Tidak sah sholat tanpa membaca surah Al-Fatihah. Di surah Al-Fatihah ada doa. Karena hidayah merupakan modal terbesar untuk kita menjadi muslim yang baik dan benar dalam penilaian Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi secara singkat, tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah, lapang dadanya ya. Jadi kalaupun kita belum bisa, andai kata belum bisa mengamalkan sesuatu yang Allah perintahkan dan Rasul wajibkan, jangan kita ngeyel untuk menolaknya. Meskipun kita belum bisa mengamalkan, tetaplah kita imani, kita yakini. Memang saya tahu ini wajib, tapi saya belum mengamalkannya. Saya belum untuk melaksanakannya. Jangan ditolak. Karena yang datang dari Allah dan Rasul pasti benar. Dan berusahalah untuk mengamalkannya. Jangan ditunda lagi. Sampai kapan kita menunda-nunda amalan? Apalagi yang kita tunggu, mati itu pasti dan siksa kubur menanti. Bisa jadi wafatnya su'ul khatimah. Berubah. Orang yang banyak mendapatkan hidayah
dia banyak perubahan-perubahan. Meskipun dia jatuh pada dosa, segera dia beristighfar. Segera istighfar, segera bertaubat, segera berubah, segera menjadi lebih baik. Kita nggak mungkin tanpa dosa ya, kita manusia bukan malaikat. Tetapi orang yang banyak mendapatkan hidayah dari Allah, banyak hidayah yang Allah berikan. Karena dia berdoa, ihdinas siratal mustaqim, Allah kabulkan, Allah kabulkan, Allah kabulkan. Otomatis dosanya semakin hari semakin sedikit. Dia benci dengan dosa dan maksiat. Dia cinta kepada kebaikan dan ketaatan. Karena Allah berfirman di surah Al-Hujurat, Allah mengatakan walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun. Kata Allah, Allah telah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu terasa indah dalam hatimu, dan Allah menjadikan kamu benci. Allah yang menjadikan kamu benci kepada kefasikan, kekufuran, dan kedurhakaan. Kata Allah, mereka itulah orang-orang yang sudah berada di atas jalan yang lurus, siratal mustaqim. Impian kita, harapan kita, ya, doa kita setiap hari, ketika sholat maupun luar sholat, tunjuki kami ya Allah, berikan hidayah agar kami berada di atas siratal mustaqim. Ini kata Allah tandanya. Orang yang sudah berada di atas siratal mustaqim, Allah berikan hidayah kepadanya, adalah dia orang yang benci kepada dosa, kemaksiatan, kefasikan, dan kedurhakaan. Sudahkah kita memiliki hal seperti itu? Sekali lagi, kita nggak bisa lepas dari dosa. Tetapi dengan bencinya seseorang kepada dosa sebagai tanda bahwa dia mendapatkan banyak hidayah, maka insya Allah lama-kelamaan dosanya semakin sedikit. Ada rasa benci di hatinya, dan Allah menjadikan itu. Kenapa dia benci? Allah jadikan dia benci. Kenapa? Allah berikan hidayah sehingga dia menjadi benci dengan dosa. Kenapa Allah berikan dia hidayah? Karena dia berusaha, dia ikhtiar, melakukan berbagai macam cara agar hidayah terus bertambah. Jadi di kesempatan khutbah Jumat yang sangat singkat ini, ringkasnya adalah hidayah sudahkah aku mendapatkannya? Yang pertama, lapangnya dada untuk menerima syariat Islam. Kita beragama berdasarkan contoh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah rasa benci yang luar biasa kepada dosa. Dosa apapun dia benci, meskipun dia belum bisa meninggalkannya. Tapi lama-lama dengan kebencian itu akhirnya menyebabkan orang tersebut mampu meninggalkan semua perbuatan dosa besar. Dosa kecil mampu dia perkecil, dan lama-lama tinggal sedikit dosanya. Inilah dua tanda orang yang sudah mendapatkan hidayah, meskipun ada tanda-tanda yang lain. Tapi cukuplah di khutbah yang sangat singkat ini kita berikan dua contoh, dan mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan tambahan hidayah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita, karena kita sangat-sangat butuh kepada pengabulan doa. Karena banyak sekali kebutuhan kita, banyak sekali yang kita harapkan untuk berbagai kebutuhan dunia maupun akhirat nanti. Dan kita berusaha maksimal menjadi muslim yang baik, muslim yang baik, muslim yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka gapailah hidayah, gapailah ilmu, kebenaran, pengetahuan, ya, agar kita nanti semakin terbimbing dan tidak mudah terombang-ambing dalam kesesatan. Dengan kita belajar dan kembalikan kepada tolak ukur kebenaran Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, insya Allah, ya, dengan berdoa dan lain-lain, Allah pun semakin menjadikan kita, ya, bertambahnya hidayah, dan kita pun semakin lebih baik daripada kondisi di hari ini. Semoga Allah mengijabah doa-doa kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة